Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself, alias ayo kita buat sendiri kawan-kawan. Oke, pada video kali ini itu saya akan sedikit klarifikasi dan meralat untuk video saya sebelumnya yang berjudul tutorial cara menyurut kayu dengan hand planer atau planer manual seperti ini. Nah, jadi pada video tersebut itu banyak teman-teman yang komentar itu yang pertama mengenai teknik menggunakan hand planernya, kemudian yang kedua adalah mengenai alat ini. Oke, baik. Yang pertama yang mengenai teknik itu memang saya akuin itu salah, dan memang saya sangat jarang menggunakan alat ini. Buktinya ini ada debunya nih. Ini lama tersimpan di lemari. Jadi waktu itu memang saya gunakan hanya untuk tutorial dan tes aja ya. Jadi barangnya baru datang dan saya pakai dan belum saya tune up, belum saya apa-apakan. Jadi memang untuk kepresisiannya seperti kerataan base plate-nya ini yang paling bawah ini itu memang kurang rata. Kemudian untuk mata planernya pun ini menurut saya itu kurang tajam. Nah, jadi hasilnya ya seperti itu pada video tersebut. Dan adapun untuk video tersebut itu teman-teman bisa lihat di linknya yang di atas ini. Dan link tersebut saya tulis juga di kolom deskripsi pada video ini. Ya, jadi pada video kali ini itu saya ingin mencoba tune up alat ini, dimana memang alat ini tuh murah harganya. Teman-teman bisa cari di Tokopedia, dan memang kondisi pabrikannya dia memang kurang akurat ya, yang seperti saya bilang tadi. Dan kita akan tune up. Yang pertama kita akan memastikan kerataan ini, kerataan bawahnya ini, kemudian kita akan mengasah mata planernya. Nah, jadi untuk tune up ini itu saya menggunakan berbagai alat bantu atau alat. Yang pertama adalah kertas amplas. Nah, jadi untuk meratakan bawah sini itu saya akan mencoba menggunakan 4 tahapan amplas. Yang pertama untuk yang grid 80, kemudian saya akan naik ke grid 150, kemudian saya akan naik ke grid 240, dan yang terakhir itu saya akan naik ke grid 320. Nah, nanti setelah kita amplas, kita akan lihat bagaimana kerataan dan bagaimana performance dari alat ini. Kemudian yang kedua, untuk mata blade-nya ini itu saya akan mengasahnya menggunakan diamond. Ini yang grid 1000 dan ini yang grid 3000. Jadi untuk dua tahapan pengasahan ya untuk mata serutnya ya. Dan untuk alat asah diamond ini dia itu abrasifnya sangat tinggi ya. Jadi nanti dalam proses pengasahan menggunakan diamond ini itu jangan terlalu ditekan, karena walaupun kita itu tidak terlalu menekan atau cukup pelan-pelan saja, itu untuk daya abrasifnya itu sangat bagus untuk menggerus baja-baja keras. Dan kebetulan mata planer ini itu dia ini ya besi biasa ya. Jadi dengan abrasif saya rasa itu lebih dari cukup, bahkan sangat cukup sekali. Oke, baik, mari kita mulai untuk tune up alat planer ini. Apakah hasil dari tune up alat ini bisa menghasilkan hasil serutan yang halus dan bagus seperti channel-channel luar gitu loh. Baiklah, kita coba ya. Di sini saya menggunakan dasar itu saya pakai keramik ya. Jadi memang untuk tingkat kerataan keramik ini bisa dijamin lah sangat rata. Dan ini sebagai dasar, dan di atasnya saya berikan amplas. Ya, saya lipat seperti ini biar dia tidak bergerak kemana-mana. Ini yang 80, kemudian ini yang 150, dan kita akan mencoba untuk mengamplasnya ya. Dan untuk alat ini kita copot dulu semuanya ya. Kita copot mata planernya, nanti akan kita asah setelah yang satu ini. Ini memang ini ya sudah berdebu ya, ini jarang saya pakai karena saya keseringannya pakai planer mesin dan tangan. Dan memang saya akui memang hanya untuk kebutuhan konten ya. Nah ya, namanya juga belajar menjadi YouTuber. Oke kawan, yang pertama untuk yang amplas grid 80 ya. Kita coba. Bisa melihat
masih kurang agak lama ya. Jadi menggunakan amplas grade 80 ini alasannya agar dia ini ya lebih cepat dalam proses pengamplasan ya. Nah, kita bisa lihat untuk gerusan-gerusan amplasnya ya. Sini kelihatan ada yang tidak rata ya. Terutama untuk bagian pinggir ini tidak rata. Ya, kita akan coba untuk mengamplasnya lagi ya. Nah, kita amplas lagi ya dengan grade 80. Nah, jadi ketahuan ya mana bagian tidak ratanya ya. Jadi ini tergerus lebih cepat. Nah, ini dia tidak rata nih. Ini juga sama. Bagian sini tidak rata, di sini jadi bentuknya itu dia seperti cembung gitu. Nah, kita lanjut ya sampai rata. Ya, dia terus menggerus ya, bertambah menjadi sebelah sini. Jadi sangat kelihatan ya ketidakrataan dari base planer manual ini. Ini dia nih. Kita masih harus lanjut ya. Ini yang grade 80 juga ya. Ini udah banyak pasirnya nih. Ini kita ganti. Ya, pada bagian ini yang tidak terlalu tergerus dengan amplas ya. Tapi kalau bagian sini masih belum flat, itu akan sangat mengganggu nantinya dalam proses penyerutan. Dan ini perlu diamplas lagi sampai benar-benar flat. Jadi tujuan saya di sini itu bagaimana agar semuanya itu flat. Jadi nanti akan mempengaruhi hasil penyerutan kita. Oke, baik. Ini saya masih lanjut menggunakan yang grade 80 ya. Tadi saya ada tambahan yang grade 80 dari Norton. Ini tetap akan kita coba ya. Lihat, bagian ini terkikis ya, masih ada yang tidak flat ya. Oke, baik, ini akan saya lanjutkan sampai ini betul-betul flat ya. Nah, ini dia setelah saya amplas dengan yang grade 80. Jadi ini area yang tidak ratanya semakin sedikit ya. Jadi ini bagian ini, yang depan ini, yang spidolnya masih kelihatan. Ini kan artinya kan dia kan berarti kan tidak terkena kertas amplas ya. Nah, kemudian yang bagian atas ini sisa sedikit lagi ya. Ya, mungkin sedikit lagi saya amplas dengan 80, kemudian saya hajar naik ke 150 ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ya, jadi ini masih ada 4 spot ya. Ini 1, 2, 3, 4. Tapi ini menurut saya sih sudah lumayan. Kita bisa untuk melanjutkan ke pengamplasan selanjutnya. Nanti kita hajar dengan grade 150 ya. Oke, sekarang kita ganti amplasnya dulu. Grade 150 ini. Untuk pengamplasannya sama
itu bolak-balik dan kadang random ya, tergantung bagaimana kondisi lah. Jadi untuk pengamplasan grid selanjutnya itu dia itu membuat permukaan dari besi planer tangan itu menjadi lebih halus ya. Jadi kalau tadi kan yang 80 kan kasar tuh, jadi dia kelihatan untuk scratch pada besi ini. Nah, namun dengan pengamplasan bertahap itu akan menjadi lebih halus nantinya. Ya, saya rasa sih sudah cukup. Jadi ini yang hasil dari pengamplasan grid 150 ya. Ini kita akan melanjutkan ke grid 240 ya. Ya, dan untuk hasilnya jadi lebih halus lagi ya. Jadi semakin tampak kerataan dan kehalusannya. Ya, setelah ini saya mau lanjut ke grid berapa ini? Ini grid 320 ya. Kita coba saja ya seberapa halus setelah grid 320. Ya, dan hasilnya ini setelah amplas dengan grid 320 dan dia lebih halus ya, walaupun tadi ada 4 spot bagian yang tidak ratanya, 1, 2, 3, 4, namun ini masih bisa ditoleransi lah ya. Ya, mudah-mudahan sih hasilnya maksimal dalam proses penyurutan nanti. Oke, setelah ini saya akan mengasah mata planernya. Di sini saya menggunakan bantuan jig ya, dan untuk batu asahnya itu saya menggunakan yang diamond. Ini yang grid 3000. Kemudian ini yang grid 1000. Jadi saya asah dulu dengan yang diamond grid 1000, kemudian saya lanjutkan dengan grid 3000. Oke, kita akan mengasahnya ya. Ya, untuk ini kita basahkan sekedarnya saja, dikit. Ada kebanyakan. Kita basahkan saja dulu ya. Dan pastikan untuk arah kesesuaian dengan jignya itu sesuai dengan sudut planernya ya. Setelah ini, ya ini kita asahnya pelan-pelan saja karena diamond ini kan abrasifnya tinggi. Jadi dia lumayan tergerus ya untuk ujung dari mata planernya. Ini kita sedikit lagi ya. Ya, jika dirasa cukup, jangan lupa untuk bagian belakangnya diasah sedikit ya. Udah cukup sedikit saja. Kemudian kita lanjut ke yang grid 3000. Ini sama nih, kita basahkan sedikit juga ya. Ini cukup sedikit. Hanya untuk sekedar basah saja ya. Ya, saya rasa ini sudah cukup ya.
Jadi setelah ini akan kita assembling dan kita tes apakah uh, planer manual murah ini itu bisa menghasilkan hasil serutan yang bagus. Nah, tentu saja setelah kita tune up ya. Oh ya, setelah diserut ini jangan lupa belakangnya yang grid 1000 ini kan ada kayak karet gitu, kita buat ngelap seperti ini ya, kayak buat ngelap. Ya, cukup. Kita assembling dulu ya. Oke baik, kita akan mencobanya untuk menyerut kayu ya. Tes. Itulah tadi adalah percobaan dari saya setelah alat ini kita amplas dan kita ratakan base plate-nya ini bawahnya. Kemudian mata pisaunya juga kita asah menjadi lebih tajam. Dan hasil dari percobaannya itu seperti ini. Tipis ya. Seperti ini. Nah, ini dia. Saya tadi mencoba ini ya, mencoba banyak ya ke beberapa kayu ya. Ya, jadi kesimpulannya pertama semoga bisa mengklarifikasi dari video saya sebelumnya atas kesalahan yang saya lakukan dan atas informasi, mungkin ada informasi yang belum saya sampaikan. Dan kedua, harga alat yang murah, semurah apapun alat tersebut, apabila kita men-tune up-nya, mengakalinya atau men-settingnya untuk menunjang pekerjaan perkayuan kita, dan tentunya itu akan menghasilkan hasil yang bagus juga tentunya ya. Mungkin hasilnya sih mungkin belum sebagus seperti ini ya, alat kita mahal atau yang kayak di channel-channel luar itu ya, yang hasilnya itu keren-keren banget. Nah, namun hasilnya ini tidak kalah jauh ya. Oke baik, terima kasih telah menonton video saya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, mohon like dan apalagi subscribe ya, biar dukungan untuk saya untuk menjadi YouTuber nih. Sampai jumpa.